الحمد لله الذي جعل السعادة في طاعته والطمأنينة في ذكره والفوز في رضاه. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المقصرين ونستهديه هداية المهتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله غفور رحيم أعد لعباده المتقين جنات تجري من تحتها الأنهار فيها نعيم لا يفنى وسرور لا يزول. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فإنها سبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan, serta menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya haramkan. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di setiap harinya. Dan bertaubatlah, memohonlah ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita mengatakan bahwa dunia adalah darul bala, yaitu tempat yang penuh dengan ujian. Siapa saja yang hidup di dunia pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang hidup di dunia pasti dia akan merasakan yang namanya kelelahan. Hal ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan senantiasa susah payah. Al-Qur'an surat Al-Balad ayat keempat. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, setiap manusia pasti memiliki ujiannya masing-masing. Ada di antara mereka yang diuji dengan ekonominya. Ada pula di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan keluarganya. Ada juga yang diuji oleh Allah dengan masa lalunya. Ada juga yang diuji dengan pekerjaannya. Ada juga yang diuji dengan kesehatannya. Ada pula yang diuji dengan pertemanannya. Dan yang paling berat dari itu semua
ialah ujian yang menimpa para nabi beserta orang-orang yang berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasul, siapakah manusia, siapakah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ujiannya itu paling berat wahai Rasul? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-anbiya'u summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya di muka bumi ini yaitu mereka para nabi, orang-orang yang semisal dengan mereka, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, para ulama, para manusia yang berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyadari bahwa kita semua pasti mendapatkan ujian dari Allah, maka sudah seharusnya bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah yang tepat guna menghadapi ujian-ujian tersebut. Di antaranya ialah yang pertama, istirja. Langkah pertama yang sudah seharusnya kita lakukan ketika tertimpa musibah ialah beristirja, yaitu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Kalimat ini begitu sangat penting jika kita mau mendalami maknanya. Sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa apa saja yang kita miliki saat ini semuanya hanyalah sebuah titipan. Dan yang namanya titipan suatu saat pasti akan diambil oleh pemiliknya. Orang yang tertimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan mendapatkan pahala plus ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul." Setiap hamba yang terkena musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, setelah itu dia berdoa kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Niscaya orang yang seperti itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengganti sesuatu yang hilang darinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian langkah yang kedua yaitu bersabar. Setelah beristirja, maka hal lain yang sudah seharusnya kita lakukan adalah bersabar, yaitu bersabar ketika tertimpa musibah. Orang yang bersabar maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas, pahala yang tak terhitung jumlahnya. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat ke-10. Kemudian langkah yang ketiga yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka berarti Allah Subhanahu wa taala pula yang lebih paham dengan keadaan kita.
Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu untuk hambanya yang beriman, hendaklah dia menerima dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara yang menimpa seorang mukmin, seluruh takdir yang menimpanya itu baik baginya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, yaitu merahasiakan musibah dan tidak membicarakannya kepada orang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan, minal birri kitmanul masaib wal amradi was sadaqah. Termasuk bentuk kebaikan adalah menyembunyikan musibah, sakit dan sedekah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak membicarakannya bukan berarti tidak menceritakan musibah sama sekali. Terkadang seseorang membutuhkan teman curhat untuk menceritakan permasalahannya. Maka carilah orang-orang yang benar-benar bisa memberikan solusi dan dipercaya. Jangan sampai salah tempat ketika menuangkan permasalahan hidup. Mengapa harus pilih-pilih orang untuk dijadikan teman curhat? Jawabannya adalah karena tidak semua orang yang kita kenal akan ikut serta merasakan kesedihan kita. Bisa jadi dia malah senang dengan musibah yang kita alami. Oleh karena itu, mintalah petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal yang sudah sepatutnya untuk kita lakukan ketika sedang tertimpa musibah, ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menyadari bahwa semuanya adalah milik Allah, semuanya hanyalah titipan. Maka kita harus bersabar dalam menjalani, berbaik sangka dalam menyikapi, dan yakinlah bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Dengan begitu, insyaallah kita akan jauh lebih lapang dalam menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.